Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wulan Sulistiari dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses rangkaian kegiatan yang perusahaan lakukan untuk mengelola piutang usaha sehingga dapat berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut berupa perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha, maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Dalam sebuah bisnis atau usaha, manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting agar rangkaian proses piutang usaha dapat berjalan dengan semestinya. Untuk itu, perlu sistem pengelolaan yang efisien agar tidak berujung merugikan perusahaan. Invoicing software memudahkan proses penagihan ke pelanggan secara otomatis. Selain itu, dapat melihat surat tagihan yang terdapat di setiap perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil kebijakan untuk pengelolaan piutang. 1. Menawarkan kebijakan kredit. Anda dapat menentukan jumlah yang akan diterima dan jangka waktu pembayaran kredit dengan menawarkan kebijakan kredit kepada calon konsumen. Konsumen akan lebih senang dengan jangka waktu kredit yang lebih panjang, sehingga beban pembayaran akan semakin ringan. Selain itu, Anda juga dapat memilih persyaratan serta tingkat pengeluaran kepada calon konsumen untuk membayar kredit. Kedua, membuat standar kredit. Dalam pengajuan kredit, Anda perlu membuat standar kredit. Standar kredit adalah kualitas kelayakan kredit calon konsumen untuk melakukan pengajuan kredit sesuai ketentuan perusahaan. Untuk membuat standar kredit, hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan diantara lain yaitu rasio utang, rasio cakupan bunga, riwayat kredit calon konsumen, dan sebagainya. Ketiga, menagih secara berkala. Ketika Anda memberikan kredit kepada konsumen, Anda perlu menagihnya secara berkala dengan mengirimkan pesan via email, telepon, atau media sosial. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk segera memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Selain itu, juga dapat melakukan kunjungan personal secara langsung ke konsumen. Contoh manajemen piutang. Untuk memudahkan dalam memahami manajemen piutang usaha ini, berikut akan disajikan contoh soal manajemen piutang dagang berikut ini. Misalkan sebuah perusahaan dagang PT Sejahtera semula melakukan penjualannya secara tunai. Penjualan yang tercapai pada perusahaan PT Sejahtera setiap tahunnya rata-rata sebesar 100 juta rupiah. Kemudian perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan per 60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan adanya syarat penjualan yang baru tersebut, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar rupiah dan memperoleh profit margin sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Analisis manajemen piutang. A. Tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Dalam kurung, 1 miliar dikurang 100 juta dikali 15% sama dengan 135 juta. B. Analisis piutang. Perputaran piutang sama dengan 360 hari dibagi 60 hari sama dengan 6 kali dalam setahun. Rata-rata piutang sama dengan 1 miliar per 6 sama dengan 166.666.666 rupiah. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut adalah sama dengan 85% dikali 166.666.666 rupiah sama dengan 141.666.666 rupiah. B. Dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang sama dengan 140 juta
Rp666.666 dikali 0,16 sama dengan Rp22.666.666. Jadi tambahan manfaat bersih adalah sama dengan 135 juta dikurang 22.666.666 sama dengan Rp112.333.333. Adapun manfaat manajemen piutang. Manfaat manajemen piutang yaitu dapat membantu suatu usaha atau bisnis dalam hal pengelolaan piutang. Selain itu, dengan manajemen piutang, Anda dapat memastikan bahwa piutang perusahaan dapat tertagih sehingga dapat masuk ke dalam kas perusahaan yang nantinya akan menambah keuntungan. Berikut beberapa manfaat manajemen piutang lainnya dalam bisnis atau usaha. Yang pertama, meningkatkan profit. Melakukan manajemen piutang dapat menambah laba perusahaan. Perusahaan dapat menerima serta menagih piutang dengan pengelolaan dan perorganisasian yang baik. Piutang yang tertagih pun nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. 2. Mengurangi risiko kecurangan. Risiko kecurangan salah satunya berasal dari tidak dibayar seluruh tagihan piutang atau sama sekali tidak bisa direalisasikan. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya perusahaan dalam memilih pelanggan, yang dalam hal ini pelanggan yang tidak mampu membayar tagihan. Dengan manajemen piutang yang baik, maka Anda dapat meminimalisir risiko kecurangan yang terjadi dalam penjualan. Ketiga, membantu menghadapi persaingan bisnis. Manfaat pengelolaan piutang dalam usaha atau bisnis selanjutnya berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa penjualan secara kredit merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal itu terjadi karena ketika perusahaan menerapkan penjualan kredit, maka pangsa pasar yang dapat Anda jangkau semakin luas. Kesimpulannya, menggunakan sistem invoicing dapat memudahkan proses penagihan ke pelanggan dan pembuatan invoice secara otomatis. Selain itu, dengan menggunakan invoicing software terbaik dapat mempercepat proses pembayaran. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.